Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Senin tanggal 13 Mei 2024, tepat 5 tahun saya mengabdi membantu Bapak Wali Kota Banjarmasin untuk membangun kota ini. Senin 13 Mei 2019, tepat 5 tahun yang lalu, Dr. Mahli Riyadi SHMH dilantik sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Tantangan pertama yang diberikan oleh Wali Kota usai pelantikan tersebut adalah mengoperasionalkan Rumah Sakit Sultan Syuriansyah. RSUD yang selesai dibangun pada tahun 2017 tersebut hingga April 2019 belum beroperasi. Dengan pengalaman 23 tahun bekerja di rumah sakit dan dalam tempo kurang dari 90 hari, Mahli Riyadi mampu menjawab tantangan wali kota. Tanggal 1 Agustus 2019, izin operasional diterbitkan dan tanggal 12 Agustus, pelayanan poliklinik rawat jalan dan IGD sudah dibuka. 24 September 2019, pelayanan paripurna di Rumah Sakit Sultan Syuriansyah secara resmi dibuka oleh Wali Kota Haji Ibnu Sina. Berbekal networking yang luas dan kerja keras dari pagi hingga malam, pada tanggal 24 Desember 2019, Mahli Riyadi sukses membuat Rumah Sakit Sultan Syuriansyah lulus akreditasi bintang 3 dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit atau KARS yang diterima langsung oleh Wali Kota Ibnu Sina dari Ketua Eksekutif KARS, Dr. Sutoto MKes. Tak hanya itu, Mahli Riyadi dengan kemampuan komunikasi yang handal berhasil membangun kerjasama dengan BPJS terhitung sejak 1 Maret 2020, sehingga semua lapisan masyarakat dapat memanfaatkan seluruh fasilitas yang ada pada RSUD Sultan Syuriansyah. Kota Banjarmasin yang selama ini menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang belum memiliki rumah sakit sendiri, akhirnya sukses memupus catatan tersebut berkat tangan dingin Mahli Riyadi. Pada tanggal 29 Oktober 2021, Mahli Riyadi mendapat penghargaan Karya Dika dan Anugerah dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia karena keberanian untuk memberikan vaksin COVID-19 kepada warga binaan di LP Teluk Dalam di tengah terbatasnya ketersediaan vaksin COVID. Cara Mahli Riyadi menangani pandemi COVID-19 mendapat pujian dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dengan ditemukannya 16 ODGJ yang dipasung di berbagai sudut kota Banjarmasin, mantan Wadir SDM dan Keuangan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum ini menciptakan inovasi Baby Face Banjarmasin Bebas Pasung. Bekerja sama dengan Dinsos dan Satpol PP, ODGJ yang dipasung semuanya dilepas dan diobati sesuai dengan standar dan bertepatan peringatan HUT RI ke-74 pada tanggal 17 Agustus 2019, Wali Kota Ibnu Sina mendeklarasikan Banjarmasin bebas pasung ODGJ. Pemerataan akses layanan kesehatan menjadi perhatian khusus dari Mahli Riyadi. Salah satu contoh keberhasilannya adalah membangun puskesmas Sungai Andai di kelurahan terpadat di kota Banjarmasin. Kelurahan dengan penduduk lebih dari 30.000 jiwa. Dengan koordinasi yang kuat dan konsep pantahelik yang dijalankan, pada hari Sabtu 4 Juni 2022, Puskesmas Sungai Andai rampung dan diresmikan oleh Wali Kota Banjarmasin. Banyak gaya kepemimpinan yang kita pahami. Yang saya paling suka adalah transformative leadership, di mana menuntut seorang pemimpin tidak hanya suka duduk di meja saja, tapi yang saya suka dari transformative leadership adalah mengharuskan kita untuk terjun ke lapangan, melihat secara langsung persoalan-persoalan apa yang menjadi tanggung jawab kita di lapangan yang belum tuntas. Dengan kita melihat ke lapangan secara langsung, kita juga bisa mengimplementasikan konsep-konsep dan program secara nyata dan tentunya bisa menyusun program-program di tahun yang akan datang yang berbasis masalah yang kita temukan secara langsung di lapangan. Setelah terjadinya kebakaran di Puskesmas Kayu Tangi pada tanggal 8 Mei 2019, dengan sigap
Mahli Riyadi yang baru saja dilantik menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin langsung mengunjungi lokasi kebakaran dan memfasilitasi keberlangsungan pelayanan kesehatan dengan menyewa ruko dan merencanakan pembangunan ulang Puskesmas Kayu Tangi yang diresmikan oleh Wali Kota pada 3 Juli tahun 2021. Berbekal pengalaman menjadi konsultan di beberapa rumah sakit di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, serta pengalaman mempersiapkan PPK BLUD di Rumah Sakit Ulin, Mahli Riyadi menerapkan BLUD pada 26 puskesmas yang tersebar di Kota Banjarmasin. Dengan penerapan BLUD yang ditetapkan semenjak tanggal 2 Januari 2021 oleh Wali Kota Banjarmasin, puskesmas di Kota Banjarmasin bisa lebih kreatif, menambah varian pelayanan, dan menjadi lebih mandiri. Selain fasilitas umum, gudang farmasi yang semula tergabung dengan kantor Dinas Kesehatan pun turut disulap Mahli Riyadi. Berkat perencanaan dan lobi ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, gudang farmasi baru yang dibangun dengan dana DAK 7,4 miliar diresmikan oleh Wali Kota pada 3 Juni 2022. Seluruh puskesmas yang ada selalu dikunjungi, sehingga usulan dalam perencanaan renovasi pembangunan selalu tepat sasaran. Hal ini berimbas kepada kualitas pelayanan kesehatan menjadi lebih bermutu, dan seluruhnya telah diresmikan oleh Wali Kota Haji Ibnu Sina tahun 2022. Dengan visi Wali Kota, pengembangan SDM yang unggul dan mampu bersaing di era global, Wali Kota Banjarmasin menunjuk Mahli Riyadi sebagai koordinator persiapan dan pelaksanaan pengiriman tenaga kesehatan ke Nagoya, Jepang, usai memenuhi undangan dari Koikokai Healthcare Group Jepang untuk berkunjung ke Fashionkes di Nagoya. Program satu-satunya yang ada di Indonesia ini telah berhasil mengirim 31 orang tenaga kesehatan ke Jepang dan memberikan solusi terhadap terbatasnya lapangan kerja di Kalimantan Selatan. Konsep kerjasama ini ditiru oleh Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Sengketa yang berkepanjangan selama 15 tahun antara warga Komplek Adiaksa, Kelurahan Sungai Miai dengan PT Papadaan Jaya Bersama, sebuah perusahaan yang mengumpulkan barang bekas, membuat Mahli Riyadi ditunjuk oleh Ibnu Sina sebagai mediator penyelesaian konflik. Pendekatan yang humanis dan normatif sukses membuat Mahli Riyadi membuat kesepakatan perdamaian. Karena hal ini jualah, Mahli Riyadi akhirnya mengeluarkan inovasi membuat rumah mediasi. Bilik ruangan yang ada di setiap kelurahan dijadikan sebagai wadah penyelesaian sengketa yang ada di masyarakat melalui mediasi damai kekeluargaan. Selain pelatihan mediator kepada lurah, draft raperda rumah mediasi sudah masuk Prolegda 2024. Saya hari ini datang ke sini, saya apresiasi karena ini menjadi suatu pelajaran berharga juga bagi kami, karena rumah mediasi itu sangat penting sekali karena untuk menyelesaikan sengketa bisnis. Melaksanakan tugas mewakili wali kota menjadi hal yang sangat membanggakan. Tidak hanya menjadi tugas yang istimewa, juga membuat networking Mahli Riyadi semakin luas. Sebagai asisten 1 pada bidang pemerintahan dan kesejahteraan Setdako Banjarmasin, saya merasa bangga dan berterima kasih yang luar biasa kepada Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, dan Pak Sekda yang selama ini memberikan tugas-tugas pelimpahan untuk mewakili pemerintah Kota Banjarmasin dalam berbagai macam event kegiatan. Tentu ini sebuah kepercayaan yang diberikan kepada saya, dan saya merasa sangat senang sekali untuk melaksanakan tugas ini. Terima kasih.